atau minimal syubhat, samar, tidak jelas. Kenapa? Karena begini, mungkin jadi pekerjaan yang kita lakukan atau pekerjaan profesi kita itu secara zat pekerjaan itu halal, Pak. Sebenarnya halal, itu pekerjaan halal. Tapi dalam proses bekerja dan kita menghasilkan uang atau nafkah, itu mungkin dalam prosesnya mengalami percampuran dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang samar, sehingga hasilnya nanti itu juga akan mempengaruhi dari sisi hukum, mungkin haram atau mungkin samar-samar atau bercampur antara yang halal dan yang haram. Misalkan pekerjaan jadi PNS, ASN, gitu. Jadi ASN, baik guru atau mungkin pejabat pemerintah. Ini secara hukum asal pekerjaan ini halal. Tapi dalam prosesnya bisa jadinya bercampur dengan hal-hal yang haram atau syubhat. Umpamanya, gaji ASN itu diambilkan dari APBN. Sementara APBN itu sumbernya macam-macam. Ya, devisa negara itu macam-macam. Dari tempat pelacuran ada pajak. Ya kan? Ada pajak. Pabrik minuman keras ada pajak masuk. Ya kan? Seperti itu. Jadi hasil yang diberikan pemerintah itu mungkin campur, Pak. Bukan hanya dari minyak bumi, bukan hanya dari hal-hal yang halal, tapi mungkin juga bercampur dengan yang haram. Karena di Indonesia ini tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat hiburan malam, misalkan seperti itu juga dikenai pajak. Nah, itu masuknya ke devisa negara nanti disalurkan ke gaji para ASN. Berarti kan ini campuran, mungkin campuran dari devisa lain yang halal mungkin, tapi juga ada campuran yang lain. Kemudian dalam proses bekerja, kita ini dalam proses bekerja mungkin banyak campuran juga. Kadang-kadang bohong, kadang-kadang menutup-nutupi sesuatu. Kalau dia dagang campur-campur apa? Bohong. Misalkan meyakinkan pembeli untuk mau membeli dengan cara melebih-lebihkan pujian kepada barang yang dia jual, yang itu di luar realita, di atas realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, wah ini barang bagus sekali, padahal sebenarnya cuma cukup, tapi ngomongnya bagus sekali, ya kan? Ini barang ini begini-begini, ya itu kan udah bohong sebenarnya. Padahal jual belinya itu halal pekerjaannya, tapi dicampuri dengan seperti itu. Ya, dicampuri dengan hal seperti itu. Karena takut kalau nggak bohong, nggak laku. Kan begitu. Kita jadi pejabat pemerintah. Anggaran habis 200 juta. Ya, anggarannya 200 juta. Habisnya cuma 180 juta. Ternyata bohong, ngomongnya 200 juta, notane 200 juta, tapi kenyataannya cuma habis 180 juta. Macam-macam Bapak Ibu. Kita ojek online, tapi kayaknya ojol nggak kena zakat ya, nggak kena zakat mal. Ojol itu kemungkinan nggak kena zakat mal. Sudah bukan ojolnya, pabriknya, perusahaannya, Gojek, perusahaan Gojek. Miliknya Nadim, perusahaan Gojeknya pegawainya, drivernya mungkin kadang nganter malam-malam, ada perempuan tidak baik-baik ke tempat prostitusi dianter, ya toh? Padahal ojek itu pekerjaan halal, secara zatnya halal, tapi nganter ke tempat prostitusi, umpama itu nganter hidung belang ke tempat pelacuran. Ini mempengaruhi. Makanya hampir kita semuanya kalau mau jujur, harta kita itu hampir semuanya tidak ada yang 100% halal.
Saya mau tahu siapa yang yakin hartanya 100% halal. Tidak ada. Hampir tidak ada Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini loh, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, hampir tidak ada orang yang rezekinya 100% apa? Halal. Pegawai negeri digaji sebulan sekian, sebulan 7 juta. Lah dia itu nek berangkat Pak, aturannya jam 7 sudah sampai tempat kerja jam berapa? Jam 9. Ya Pak ya. Iya kan? Terlambat sekian kali. Tapi gajinya tetap utuh sebulan penuh. Kalau pulang harusnya jam 4, jam 2 sudah pulang. Ya Pak ya. Ya. Iya kan? Seperti itu sudah korupsi waktu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, untuk saat ini harta sesuatu yang halal 100% itu cuma air hujan yang jatuh dari langit, langsung kita apa ini? Kita tadah pakai tangan kita, langsung kita minum. Itu yang halal 100%. Yang halal 100% cuma itu. Saking sulitnya cari sesuatu yang halal 100%. Kalau sudah lewat genteng, turun ke bumi, lewat genteng dulu, lewat genteng ke ember, baru ke kita. Belum tentu halal 100%, gentengnya bermasalah. Dulu belinya bermasalah ini gentengnya. Embernya juga bermasalah, embernya tanggane Pak. Ember tanggane enggak tahu-tahu kok dipinjem enggak balik. Loh, sudah lewat ember yang enggak halal, minimal samar. Jadi jenengan beli aqua seperti itu ya belum tentu halal 100%, walaupun ada label apa? Halal dari MUI. Belum tentu, Pak. Plastiknya, botolnya itu bagaimana, proses pengemasannya seperti apa, itu sumber itu dari mana, milik siapa, macam-macam. Ada pabrik atau proyek pemerintah gusur tanah rakyat, gusurannya belum dibayar, sampai mati yang punya tanah belum dibayar, zolim. Tempat bekerja di situ terkena imbasnya, enggak 100% halal. Ini pentingnya luar biasa ya. Susahnya mencari harta halal di zaman sekarang. Tapi kalau kita tirakat dan mau berjuang, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu menghargai sekali tirakat dan usaha kita mencari rezeki halal. Dan biasanya rezeki halal itu susah. Tipe pekerjaan yang berat-berat dan susah-susah. Pekerjaan itu semakin enak, duitnya banyak, ya gampang, itu biasanya apa? Resiko tercampuri dengan hal haram atau syubhat itu semakin besar. Saya dulu punya teman dekat sekali Pak, seumuran, kuliah di STAN Jakarta. Orang pintar ini, matematikanya 10 terus. Sejak SMA itu luar biasa, Pak, otaknya cerdas, IQ tinggi itu. Kalau matematika itu hampir nggak pernah dapat nggak 10, saking pintar itu. Jadi yang pelajaran momok semua siswa ikan matematika, dia justru pelajaran paling gampang itu matematika. Yang lain itu malah kurang, mungkin bahasa Indonesia agak kurang, mungkin apa ya, pendidikan Pancasila agak kurang, tapi khusus matematika itu 10 terus. Dia kuliah di STAN Jakarta, karena itu kan biasanya kalau lulus apa, kontrak kerja kan, langsung kerja, ditempatkan di kantor pajak ini. Ternyata setelah kerja itu di luar ekspektasi dia. Kantor pajak itu mafianya luar biasa. Jadi tempat kerja baru kantornya beliau, teman saya ini, isinya mafia. Saya nggak mengatakan semuanya, tapi banyak mafianya. Ada orang punya perusahaan, seharusnya pajaknya sekian, dia sogok pegawainya supaya pajaknya turun, dan dengan sogokan itu dia diloloskan. Pajaknya misalkan 500 miliar,
dia sogok pegawainya sekian puluh juta, terus nanti dari pajak yang harusnya dibayar 200 juta itu bisa lolos tinggal jadi 50 atau 100 juta. Dan itu dibagi Pak, kantor, semua divisi dikasih amplop satu-satu. Nah teman saya itu tidak mau. Teman saya itu tidak mau. Alhamdulillah udah ngaji itu. Tidak mau sama sekali, kasih 2.000 rupiah nggak diterima. Ini ku dimusuhi satu kantor. Dituduh orang sok suci, macem-macem. Ini berat Pak. Jadi kulon jenengan tuh nek memang boten siap, ndak siap tempat-tempat seperti itu, nggak usah mimpi jadi menteri, ya, nggak usah mimpi jadi menteri, jadi DPR, jadi ini jadi itu, nggak usah. Karena rata-rata itu ndak lulus di tempat-tempat seperti itu, godaannya berat. Karena memang luar biasa, fitnatud dunya itu sangat berat sekali. Ada teman saya berusaha jujur Pak, padahal di tempat kerjaannya itu ya sudah ASN tapi bukan ASN yang sangat basah gitu, enggak, cuma ASN kelas bawah. Berusaha jujur, bagus benar-benar jujur, malah dimutasi Pak. Dimutasi ke tempat yang jauh sekali, dipisah sama anak istrinya. Kenapa? Karena kejujuran. Dimusuhi oleh pimpinannya sendiri, oleh teman-temannya, akhirnya dimutasi, dijauhkan dari anak-anak dan istrinya. Aduh, saya ngelus dada. Masa saya nggak berpikiran pengen jadi ASN apa pegawai-pegawai gitu, enggak. Mending macul atau jualan di pasar atau bisnis sendiri, ya, daripada kita rezeki kita kotor, haram, bercampur sesuatu yang haram, nanti kita berikan ke anak istri kita dan akan menjadi sebab tercabutnya barokah rezeki kita. Apalagi nanti tanggung jawabnya di akhirat. Itu fungsi zakat Pak. Jadi itu ya, dari dua susunan kata zakat dan al-fitru. Zakatun dan al-fitru jadi zakatul fitri.